Hai Sobat Tau, selamat datang kembali ke channel Dewata Taisang. Pernahkah Sobat dengar tentang Dewi Siwangmu atau si Ratu dari Barat? Di Tiongkok, Dewi Siwangmu adalah salah satu figur yang paling agung dalam dunia spiritual dan legendaris. Tidak hanya sekedar dewi yang menjaga taman persik keabadian. Dewi Siwangmu juga memiliki peran besar dalam ajaran Taoisme dan dipercaya mempengaruhi kehidupan. Bahkan hingga zaman modern ini, Dewi Siwangmu juga memiliki peran besar dalam ajaran Taoisme dan dipercaya mempengaruhi kehidupan bahkan hingga zaman modern ini. Yuk simak kisah perjalanan epik dan pesonanya yang tak kekang oleh waktu, serta peran dan ajarannya yang menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Dewi Siwangmu seringkali digambarkan mengenakan pakaian mewah dengan mahkota emas, berparas cantik nan menawan, serta dikelilingi oleh ponik, lambang kebesaran dan kekuatan surgawi. Ia memegang kipas bulu atau tongkat yang melambangkan kemampuannya untuk mengendalikan elemen-elemen alam. Dengan atribut-atribut ini, Dewi Siwangmu mewujudkan kebijaksanaan, keagungan, dan kekuatan alam yang agung. Tapi sangat berbeda dengan Dewi Siwangmu yang diceritakan dari salah satu teks tertua di Tiongkok, yaitu San Hai Ching atau Classic of Mountain and Seas. Dalam teks ini, Dewi Siwangmu pertama kali diperkenalkan sebagai dewi kuat yang tinggal di pegunungan Kunlun, daerah mistis di sebelah barat Tiongkok. Pada awalnya, ia digambarkan sebagai sosok yang agak menakutkan, bahkan memiliki beberapa ciri fisik serta ekor dan taring. Sosok ini menunjukkan kekuatan yang menyatu dengan alam, yang membuatnya dihormati oleh makhluk halus, dewa, bahkan manusia yang ingin memperoleh pengetahuan dan keabadian. Dari kisah kuno dan ajaran Taoisme, Dewi Siwangmu diyakini menjadi dewa abadi yang menjaga taman persik ajaib. Menurut Huainan Tzu, ia memiliki kebun yang dipenuhi dengan pohon persik yang sangat istimewa. Persik ini hanya berbuah setiap 3000 tahun sekali, dan siapapun yang memakannya akan memperoleh kehidupan yang abadi. Dikisahkan, Kaisar Giok sendiri menghormati Dewi Siwangmu dan sering mengunjunginya di Gunung Kunlun untuk mempelajari rahasia alam semesta dan keabadian. Dalam legenda Taoisme, Dewi Siwangmu juga dikenal membantu para pahlawan dan kaisar. Salah satu kisahnya adalah tentang Kaisar Kuning atau Huangti dalam perjalanannya untuk mencapai pencerahan spiritual dan menyatukan daratan Tiongkok. Huangti mendatangi Gunung Kunlun dan berdoa kepada Dewi Siwangmu. Sang Dewi kemudian memberikannya rahasia keabadian serta bimbingan dalam seni mistis. Dengan bantuan Dewi Siwangmu, Huangti mampu mengatasi banyak rintangan dan menjadi salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Tiongkok. Di daratan Tiongkok, Dewi Siwangmu dikenal sebagai Ratu dari Barat, memiliki hari besar yang dirayakan pada tanggal 3 bulan ketiga dalam kalender Imlek, yang dikenal sebagai Festival Persik Keabadian atau San Yue San. Pada hari ini, dipercaya bahwa Siwangmu mengadakan pesta besar di surga, di mana para dewa dan makhluk abadi diundang untuk menikmati buah persik keabadian dari Taman Ajaib di Gunung Kunlun. Festival ini melambangkan umur panjang, kesehatan, dan berkah hidup, yang diharapkan oleh para pengikut Tao untuk mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Di hari ini, umat Taoisme mengadakan upacara di kuil-kuil untuk menghormati Dewi Siwangmu dengan mempersembahkan persik, pembakaran dupa, serta doa bagi kesehatan dan kesejahteraan. Festival ini juga menjadi momen besar di Wutang, di mana ratusan pengunjung datang ke kuil-kuil untuk berdoa, menyalakan dupa, dan berbagi makanan bersama dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebersamaan. Perayaan ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada Dewi Siwangmu, tetapi juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara kehidupan dan alam, serta inspirasi untuk menjalani hidup yang seimbang dan berarti.
Hingga saat ini, ajaran Dewi Siwangmu masih relevan, terutama di kalangan pengikut Taoisme yang mencari keseimbangan hidup, umur panjang, dan harmoni dengan alam. Dewi Siwangmu juga dianggap simbol dari kebijaksanaan dan kekuatan feminim yang menginspirasi banyak wanita di Tiongkok dan pengikutnya di seluruh dunia. Dalam budaya populer, Dewi Siwangmu juga sebagai contoh betapa pentingnya memiliki keutuhan jiwa yang menyatu dengan alam, serta penting menjaga keseimbangan kehidupan. Bagi banyak orang, Dewi Siwangmu tidak hanya sekedar dewi. Ia adalah guru spiritual yang mengajarkan tentang ketenangan, pencerahan, dan rahasia alam semesta. Di akhir kisah ini, kita bisa menyadari betapa pentingnya nilai-nilai yang dipegang oleh Dewi Siwangmu. Ia adalah lambang keabadian, kebijaksanaan, dan keterhubungan yang sempurna dengan alam semesta. Dalam era modern ini, kisah Dewi Siwangmu mengajarkan kita menghargai hidup, menjaga keseimbangan, dan mencari kedamaian di tengah dunia yang terus berubah. Dewi Siwangmu menunjukkan bahwa keabadian bukan hanya tentang hidup selamanya, tetapi hidup yang berarti dan seimbang. Sobat mitologi, kisah Dewi Siwangmu bukan hanya legenda, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan sejati adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kedamaian, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Ikutilah kisah-kisah menakjubkan dari dunia mitologi. Apakah Anda merasa terinspirasi oleh kisah Dewi Siwangmu? Jika iya, jangan lupa komen di bawah apa yang Anda ketahui tentang Dewi Siwangmu. Terus bantu like dan subscribe untuk lebih banyak kisah legendaris seperti ini. Dan selanjutnya, kisah siapa lagi? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.